Tawakal bukan berarti meninggalkan ikhtiar. Tawakal bukan berarti meninggalkan usaha. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu dan bisa mengeluarkan apa saja, termasuk mengeluarkan air dari batu. Tanpa Nabi Musa memukulkan tongkatnya sekalipun tetap bisa. Tapi Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk ada usaha, yaitu dengan memukulkan tongkat itu kepada batu. Ini sangat penting dalam kehidupan kita, karena kadang kita salah memahami tentang konsep tawakal. Kok ora budal kerja, aku tawakal kepada Allah, Allah pasti akan ngasih rezeki. Nah, itu tawakal yang tidak pada tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para rawuh ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng kita milai majelis kula panjenengan sedaya dalu menika kanthi wawasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ugi salawat Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lan monggo sareng-sareng tansah muji syukur dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa dalu menika kula panjenengan taksih pinaringan rahmat nikmat hidayah inayahipun sehingga saged bermuwajah wonten ing menika majelis kanthi kawontenan sehat lan dipun panggihaken wonten ing dalem wulan haram. Salah setunggalipun bulan haram yaitu bulan Muharram. Sing tiyang Jawi nyebatipun sasi suro. Sing identik kalih napa Pak nek suro. Nggih niku dikramatne bulan suro sasi haram. Mudah-mudahan di bulan yang mulia ini amal kebaikan yang kita lakukan sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala akan dilipatkan pahalanya. Begitupun di bulan haram ini Allah melarang kepada kita melakukan kezaliman karena dosanya juga akan double. Makanya kita harus sangat berhati-hati sekali. Dan bulan Muharram ini adalah bulan yang istimewa untuk melakukan banyak kebaikan, amal ibadah. Di antaranya yang sangat dianjurkan adalah memperbanyak napa Pak? Muharram itu memperbanyak ibadah puasa. Jadi tidak hanya Asyura atau Tasu'a, tapi bulan Muharram itu bulan yang paling dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Karena ada salah satu hadis yang meriwayatkan salah seorang sahabat datang kepada baginda Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, puasa apakah yang lebih afdal setelah puasa Ramadan?" Baginda Nabi menjawab, puasa di bulan haram, salah satu bulan haram yang kalian biasa sebut dengan bulan Muharram. Jadi tidak hanya puasa tanggal 10 atau 9 atau 11 atau 9, 10, 11 juga tidak apa-apa,
Tapi puasa-puasa lain di bulan Muharram ini sangat dianjurkan. Jadi selamat bagi yang biasa puasa, nama meleh biasa puasa Senin Kemis utawi Daud, itu pahalanya luar biasa di bulan Muharram ini, double. Ya, insya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salawat serta salam semoga tetap terlimpah atas qudwah hasanah kita, junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa untuk keberkahan semuanya, baik majelis kita maupun diri kita dan keluarga kita. Mari kita memohon kepada Allah dengan fadilah bacaan surat Al-Fatihah. Ala hadin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita lanjutkan membaca kitab tafsir Imam Ibnu Katsir, jilid yang pertama, surah Al-Baqarah. Malam hari ini sampai dengan ayat yang ke-60. Ini kisah tentang Nabi Musa dan Bani Israel, yang juga erat kaitannya dengan bulan Muharram. Karena 10 Muharram itu hari yang istimewa bagi banyak nabi dan rasul. Makanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ahli kitab, bukan Nasrani yang sekarang, yaitu beda. Nasrani ahli kitab, mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram. Makanya baginda Nabi kemudian memerintahkan, puasalah di tanggal 10 Muharram. Aku memohon kepada Allah, mudah-mudahan puasa tanggal 10 Muharram itu menghapus dosa setahun yang telah lalu. Itu hadisnya kurang lebih seperti itu. Dan beliau berpesan, maka berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya, supaya tidak sama dengan puasanya orang-orang Yahudi. Nah, jadi kalau ini tanggalnya benten gitu Pak. Geser. Nggih, enggak apa-apa. Sing paling aman ya tak poso Rebo, Kamis, Jumat wis aman wis. Katut kabeh. Nggih. Jadi termasuk di dalamnya adalah Nabi Musa dan Bani Israel dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun. Itu terjadi di tanggal 10 Muharram. Kembali kepada Quran surah Al-Baqarah ayat 60. Ini kelanjutan dari ayat-ayat yang sebelumnya, yang di ayat sebelumnya meriwayatkan dan mengisahkan tentang Bani Israel yang berada di lembah Tih, dan kemudian diperintahkan oleh Allah untuk memasuki kota mana kemarin Pak? Baitul Maqdis, ya, Palestina. Dan mereka enggan karena di dalamnya ada orang yang tinggi besar, ya, sehingga mereka takut. Dan mereka meminta kepada Nabi Musa, ya Musa, masuklah kamu ke dalamnya dan berperanglah bersama Tuhanmu. Maka kami akan menunggu di sini sambil duduk-duduk. Nanti kalau sudah menang kami akan masuk. Nah, ini luar biasa. Di ayat yang ke-60 ini Allah kembali mengingatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ استسقى, dan ingatlah ketika Musa, wa idh istasqa Musa, dan ingatlah ketika Musa memohon
air liqaumihi, untuk kaumnya. Jadi pada suatu hari Nabi Musa ini memohon kepada Allah untuk diberikan air untuk kaumnya yang sedang kehausan. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Jadi setelah Nabi Musa memohon kepada Allah air untuk kaumnya, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya kepada sebuah batu. Fang fajarat min husnata asyrata aina. Fang fajarat, maka atau lalu memancarlah daripadanya min husnata asyrata aina, daripadanya 12 mata air. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Kulu washrabu, makan dan minumlah, min rizqillah, dari rezeki yang telah Allah berikan. Wa la ta'saw, dan janganlah kamu berkeliaran fil ardi, di muka bumi, mufsidin, dengan berbuat kerusakan. Jadi Allah mengingatkan, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Azza wa Jalla berfirman dengan mengingatkan, dan ingatlah nikmatku yang aku berikan kepada kalian saat aku menjawab permohonan Musa dikala ia meminta minum kepadaku untuk kalian. Kalian di sini adalah Bani Israel. Dan aku pun memudahkan air bagi kalian. Aku mengeluarkannya dari sebuah batu yang dibawa bersama kalian. Lalu aku pancarkan dari batu itu 12 mata air. Masing-masing satu suku, atau masing-masing suku dari suku-suku Bani Israel memiliki mata air khusus darinya. Maka makanlah manna dan salwa, minumlah dari air yang aku pancarkan untuk kalian tanpa usaha dan upaya dari kalian ini. Serta beribadalah kalian kepada Allah yang telah menyediakan semuanya untuk kalian. Wala ta'saw fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Artinya jangan kalian membalas kenikmatan dengan kemaksiatan sehingga nikmat tersebut diambil kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Kita mungkin membayangkan, jadi ketika Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi air minum untuk kaumnya, Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukul batu dengan tongkat. Kebayang ya, watu terus ditutuk kalih tongkat metu banyu nih. Keluar mata airnya, dan tidak hanya satu, tapi 12 mata air. Berarti kita mengetahui kaumnya Nabi Musa itu ada 12 suku. Nah, 12 suku. Masing-masing suku minum dari satu mata air. Dan mereka sudah tahu mata air yang mana yang harus mereka minum. Terbayang ya, batu. Ya walaupun gak kebayang batu ini bentuknya biar gak terbayang, tapi betapa kuasa Allah itu begitu luar biasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka nikmat yang begitu luar biasa itulah yang Allah ingatkan kepada Bani Israel.
Kalau kemudian itu kita tarik kepada kehidupan kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kita juga harus menyadari betul bahwa betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dan itu sering kita lupakan. Kalau di padang pasir, air itu adalah satu-satunya sumber kehidupan. Kalau di sini pun juga sebenarnya sama. Kalau nggak ada air, bingung juga nggih. PDAM mati sedina ngoten wis gelisah. Sing jelas ora iso iyam. Itu yang paling gelisah. Kalau minum beli botol aqua masih ada, tapi kalau mandi, nah itu yang paling susah. Nah, air itu nanti akan banyak sekali diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa dia adalah salah satu nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber kehidupan. Nah, jadi kalau usahanya dagang air ini sumber kehidupan itu luar biasa, harus disyukuri dan banyak berdoa kepada Allah. Nah, disinilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para ahli tafsir, dan di sini Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan, Imam Ibnu Katsir ini dalam menjelaskan banyak ayat, beliau juga mengambil atau menukil dari penjelasan-penjelasan para mufassir atau ahli tafsir yang sebelumnya. Terutama beliau yang sering itu adalah mengambil tafsir. Jadi tafsir yang sering beliau nukil itu adalah tafsir dari para sahabat yang ahli tafsir. Di antaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ini yang paling sering nanti kita dengarkan. Beliau mengatakan hal itu sudah dijelaskan oleh para ahli tafsir dalam ucapan mereka, sebagaimana yang diutarakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, mereka memiliki batu segi 4. Jadi batunya segi 4. Lalu Musa diperintahkan dan ia pun memukulnya dengan tongkatnya. Maka darinya memancar 12 mata air. 3 mata air dari masing-masing sisi. Nah, itu penjelasannya kira-kira begitu. Jadi kayak, dan disebutkan di riwayat yang lain itu nanti batu ini batu yang mereka bawa. Jadi bukan batu yang ngeletak. Apa ngeletak niku? Batu yang ada di tempat begitu saja, bukan. Batu ini mereka bawa dalam perjalanan gitu ya. Kemudian Musa memberitahu masing-masing suku perihal mata airnya. Darinya mereka minum. Mereka tidak pindah dari suatu tempat kecuali mereka mendapati batu tersebut di tempat yang baru seperti sedia kala. Ini adalah potongan dari hadis hutun yang panjang yang diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Di riwayat yang lain dari Atiyah Al-Aufi, beliau berkata, mereka memiliki sebuah batu seperti kepala sapi jantan yang dibawa di atas punggung sapi jantan. Bila mereka istirahat di sebuah tempat, mereka meletakkannya, lalu Musa memukulnya dengan tongkat, maka darinya memancar 12 mata air. Bila mereka berjalan, maka mereka membawa batu itu kembali dan airnya pun berhenti. Utsman bin Atha al-Khurasani berkata dari ayahnya, Bani Israel mempunyai sebuah batu. Harun meletakkannya dan Musa memukulnya dengan tongkat. Sedangkan Qatadah berkata, batu itu dari Gunung Tur. Mereka membawanya dan saat singgah di sebuah tempat, Musa memukulnya dengan tongkat miliknya. Yang lain menjelaskan, Az-Zamakhsyari berkata, ada yang berpendapat bahwa batu tersebut termasuk batu pualam berukuran panjang lebar masing-masing 1 hasta. 1 hasta itu sak depo. Sak depo. Jadi
panjang lebarnya masing-masing 1 hasta. Ada yang berpendapat batu tersebut seperti kepala manusia. Jadi pendapatnya banyak sekali karena memang ini peristiwanya sudah sangat jauh ya, sudah sangat jauh dari di masa Nabi Musa alaihissalam. Intinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pertama kita memahami dari ayat ini betapa banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Musa dan kaumnya, yaitu Bani Israel. Yang kedua, ini adalah salah satu mukjizat dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Karena bagaimana batu, kalau itu batunya dibawa berarti kan batu itu enggak nyambung kemana-mana. Ya, kayak kitab ini kita angkat bisa dipindah-pindah. Tapi ketika dipukul dengan tongkatnya Nabi Musa, maka keluar mata air dan jumlahnya 12 mata air. Itu mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Musa sebagai salah satu bentuk, sebagai salah satu wujud dan bukti tentang kenabian Nabi Musa alaihissalam, yang harusnya dengan bukti yang begitu nyata di depan mata itu mampu menguatkan, menumbuhkan keimanan dan keyakinan bagi Bani Israel yang langsung melihat dengan mata kepala mukjizat itu. Ya. Tapi ternyata di banyak ayat yang lain kemudian disebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang selalu mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka yang ditunjukkan langsung ya, dengan bukti yang empiris. Empiris itu bisa diindra, bisa dilihat oleh mata, bahkan bisa dirasakan oleh tangan dan mulut mereka karena diminum airnya ya banyu tenanan gitu ya. Tapi tidak mampu kemudian itu menjadikan, menguatkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu seperti itu. Maka kalau ada orang sekarang yang merasa ndah neo apa ya Pak? Seandainya alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau kita dulu bisa hidup di masa kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Lah, enak iso beriman, belum tentu, ya. Belum tentu. Ya. Jadi ketika hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keimanan kepada Allah, keyakinan kepada kerasulan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, justru itu karunia yang sangat luar biasa. Karena nyatanya orang yang ketemu langsung dengan Nabi yang tidak beriman banyak, bahkan tidak sekedar tidak beriman, ingin membunuh Nabi, bahkan memerangi Nabi dengan sedemikian rupa sampai Nabi harus berhijrah. Wes hijrah lu cuci perang. Justru perang-perang itu terjadi setelah hijrah. Jadi tidak bisa kita mengatakan, wah, enak ya enggak seandainya kita hidup di zaman Nabi. Belum tentu. Abu Jahal, Abu Lahab itu kurang apa gitu ya. Dia pamannya Nabi. Hidup di zaman Nabi, tahu riwayat kehidupan Nabi dari mulai sebelum lahir. Mergo Pak Li, Pak Dene. Ya. Tapi Allah tidak berikan kepada mereka hidayah.
Bahkan Abu Lahab dan istrinya itu salah satu orang yang sudah dinas itu nama Pak nggih? Wis ditulis, ditentukan tebal-tebal sebagai penghuni neraka ketika dia masih hidup di dunia. Turunnya surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tabb, itu nas bahwa Abu Lahab ini akan menghuni neraka selama-lamanya. Maka kemudian tidak heran kalau ada sahabat yang juga dinas oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surga ketika mereka masih meger-meger, masih sehat, masih hidup di dunia. Ada banyak sahabat, di antara yang sangat istimewa adalah sahabat sinten? Bilal bin Rabah. Beliau dulunya secara strata sosial berada dalam kehidupan yang sangat rendah. Dulu budak itu tidak ubahnya seperti hewan atau binatang yang kita miliki, karena dia diperjualbelikan. Dan ketika dia sudah dibeli, dia harus melayani dengan setia tuannya apapun perintahnya. Maka kemudian Islam datang dengan membawa cahaya yang begitu luar biasa, sehingga kemudian memerdekakan, melepaskan budak-budak ini dari kehidupan mereka. Dan begitu masuk Islam, begitu Muslim mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan keimanannya kemudian dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika beliau masih hidup, baginda Nabi mengatakan, "Wahai Bilal, sesungguhnya aku mendengar bunyi terompahmu di surga." Tiangnya tasik teng donya teklike, napa teklike? Bakia, bakia atau kalau kita dulu bakia itu sandal yang dari kayu di teklek, biasanya memang hanya dipakai di masjid dari pintu masuk ke tempat wudhu, biasanya begitu, nggak pernah dipakai jauh. Soalnya dipakai jauh ya susah, susah. Nah itu kata baginda Nabi, tekleknya sudah berbunyi di surga, piantune tasih gesang, tasih sugeng, yaitu sahabat Bilal. Dan begitu juga banyak sahabat-sahabat yang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan, dan ini adalah salah satu bentuk mukjizat dari Nabi Musa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapannya dengan mukjizat ini orang-orang Bani Israel ini mereka kemudian mau mengakui dan beriman kepada Allah dan ayat-ayatnya. Sedangkan tadi disebutkan ada 12 mata air, dan masing-masing suku tahu di mana tempat minum mereka. Kalau di depan tadi disebutkan bahwa ketika batu itu dipukul dengan tongkat oleh Nabi Musa, kemudian Nabi Musa memberi tahu kepada masing-masing suku perihal mata airnya di mana, maka kemudian mereka minum di situ. Di riwayat yang lain disebutkan bahwa bagaimana mereka mengetahui mata air itu, Nabi Musa meletakkan batu, lalu dari masing-masing suku diwakili oleh seorang laki-laki. Jadi mereka berkeliling mengelilingi batu itu, lalu Nabi Musa memukul batu dan darinya memancar 12 mata air. Ia memancar kepada setiap laki-laki perwakilan dari mereka, lalu laki-laki tersebut memanggil kaumnya ke mata air tersebut. Jadi sudah ada jatahnya. Dan di sini menunjukkan selain ini adalah karunia
ini adalah mukjizat, juga bentuk dari keadilan dalam pembagian. Sehingga karena ada 12 suku, dari batu itu Allah keluarkan juga 12 mata air. Sehingga masing-masing suku punya satu mata air, sehingga tidak rebutan. Nah, ini salah satu wujud dan bentuk keadilan dalam pembagian. Di riwayat disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan dari Abu Sa'id, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata hal itu terjadi saat mereka berada di padang Tih. Nabi Musa memukul batu untuk mereka, darinya memancar 12 mata air. Masing-masing suku memiliki mata air dan mereka minum darinya. Kisah ini mirip dengan kisah yang disebutkan dalam surah Al-A'raf. Jadi di surat Al-A'raf itu juga disebutkan Fambajasat min husnata asyrata aina, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa dalam mengharapkan atau menginginkan kebaikan atau terutama rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tetap tidak bisa kita meninggalkan yang disebut dengan ikhtiar. Walaupun kita diajarkan untuk bertawakal kepada Allah, tawakal bukan berarti meninggalkan ikhtiar. Tawakal bukan berarti meninggalkan usaha. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu dan bisa mengeluarkan apa saja, termasuk mengeluarkan air dari batu, tanpa Nabi Musa memukulkan tongkatnya sekalipun tetap bisa. Tapi Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk ada usaha, yaitu dengan memukulkan tongkat itu kepada batu. Ini sangat penting dalam kehidupan kita, karena kadang kita salah memahami tentang konsep tawakal. Kok ora budal kerja, aku tawakal kepada Allah, Allah pasti akan ngasih rezeki. Nah, itu tawakal yang tidak pada tempatnya. Ya. Karena tawakal sendiri, tawakal itu kalau bahasa Arabnya dari kata tawakkulu, diambil dari akar kata wakala. Tawakkul itu artinya bersandar pada seseorang karena merasa tidak atau merasa lemah, ya, dan meyakini bahwa orang yang tempat kita bersandar itu punya sesuatu kelebihan yang bisa kita harapkan. Itu namanya tawakkulu. Kalau wakala itu mewakilkan, ya, mewakilkan. Maka sesungguhnya tawakal itu adalah seseorang yang bersandar secara penuh, dengan penuh kesadaran dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala urusannya dunia maupun akhirat. Dan dia adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat luar biasa, ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga tawakal itu adalah syarat kesempurnaan iman seseorang.
Dan hendaklah kalian bertawakal kepada Allah jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Itu salah satu terjemahan ayatnya. Jadi tawakal itu bentuk ibadah yang istimewa yang bisa dilakukan oleh seorang hamba. Karena dengan tawakal itu bercampur di dalamnya berbagai keutamaan di dalam agama kita. Yang pertama, kuatnya iman dan akidah. Karena yakin betul bahwa yang memiliki kekuatan, yang memiliki kemampuan, yang menguasai segala sesuatu dalam kehidupan kita di dunia ini atau di alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita menyandarkan seluruh urusan kita dalam kehidupan kita ini, baik itu masalah dunia maupun masalah akhirat, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau tidak didasari, masih berapa menit? Masih berapa menit? Masih 9 menit. Kalau tidak didasari dengan keyakinan, dengan keimanan yang kuat terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang akan sulit mampu menumbuhkan rasa tawakal di dalam dirinya. Yang berikutnya, dengan tawakal itu pula kemudian seseorang itu melakukan banyak kebaikan, melakukan ketaatan-ketaatan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk penguat dari tawakalnya. Nah, tentunya ini ibadah hati yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ibadah seperti ini akan mendatangkan yang pertama ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan di dalam hati seorang mukmin. Yang ketiga, mendatangkan rizki. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan baginya. Yang juga tidak kalah penting adalah mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dan yang sangat luar biasa, tawakal ini akan menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, tawakal mensyaratkan ikhtiar yang dilakukan secara bersamaan. Karena tawakal ini hanya bisa dilakukan setelah melakukan ikhtiar. Salah satu hadis menyebutkan ketika seseorang membawa untanya ke masjid Nabi, kemudian dia membiarkan unta itu begitu saja, maka ditegur oleh baginda Nabi, ikatlah untamu, kemudian bertawakallah. Nah, orang ini berpikiran, saya bertawakal kepada Allah, lek pancen cik rezekiku ya ora nang ndi-endi, nek tu rezekiku ya terus ngeluyur, nek gak ngono dicolong uang. Tidak begitu. Ikatlah dulu. Setelah diikat baru kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menyandingkan antara ikhtiar dan tawakal ini butuh ikhtiar, butuh usaha, butuh ilmu, butuh pemahaman,
dan butuh keyakinan yang terus-menerus kita latih dalam kehidupan kita. Karena dia bukan hal yang mudah. Kita teori tahu, ilmu belajar, tapi kadang prakteknya bisa jadi tidak imbang. Salah satu bentuk tawakal seseorang adalah ketika dia mengawali ikhtiar atau sambil dia berikhtiar terhadap sesuatu yang dibutuhkan dan diinginkannya, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu bentuk tawakal. Apalagi kalau kaitannya dengan masalah apa jemaah? Masalah ekonomi. Ini yang paling rawan, paling rentan. Karena ternyata dalam kehidupan kita di masyarakat kita itu begitu banyak masyarakat kita yang masih sangat, apa bahasanya, masih sangat tergantung dan gandrung ya, kepada orang-orang yang disebut dengan orang pintar. Ya. Kalau dirunut, terus dirunut, pertanyaan, kenapa orang ini disebut orang pintar? Kenapa? Apakah dia ilmunya tinggi? S1, S2, S3? Kenapa Pak? Karena dia minteri wong-wong sing teko niku lho Pak. Nggih. Artinya sing teko niku berarti mengakui, ya, mengakui nek sing pinter berarti enten sing napa Pak? Kula mboten muni lho nggih. Nah, itu kenapa dia disebut orang pintar. Ini menunjukkan bahwa tawakal mereka kepada Allah belum terbangun. Ini menjadi kewajiban kita, menjadi tugas kita untuk melakukan penyadaran demi penyadaran. Karenanya majelis ilmu semacam ini harus menjadi sarana kita menguatkan pemahaman kita terhadap iman dan akidah kita bahwa Allahus Samad, Allah adalah tempat kita bergantung. Gantungkanlah semuanya hanya kepada Allah, karena hanya Allah yang memiliki segala sesuatu dan berkuasa atas alam semesta ini. Karenanya mari wirid-wirid zikir yang selalu kita baca itu harus menguatkan iman kita. Jangan hanya sekedar kita ucapkan tanpa makna. Sesudah sholat begitu banyak wirid yang kita baca, mulai dari istighfar sampai dengan la ilaha illallah, bahkan dengan doa. Itu semua kalau kita renungkan, kita resapi, itu akan menguatkan batin kita, menguatkan hati kita, menguatkan iman kita, dan menumbuhkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang perlu kita bangun adalah memahami. Setidaknya mulai sekarang kita hafalkan arti dari setiap kalimat yang kita baca. Kemudian kita resapi. Sehingga itu akan menjadi kekuatan di dalam hati kita untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqomah dalam keimanan kita sampai akhir hayat kita, sehingga ketika kita dipanggil Allah, kita menghadap dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita cukupkan dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.